Setelah diduga curangi Indonesia, Bahrain kena karma kalah 0-2 dari Cina di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bahrain menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air dalam 10 hari terakhir. Awal mula Bahrain menjadi sorotan ketika timnas Bahrain menjamu timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu para pemain timnas Bahrain kerap kali melakukan diving hingga menyulut emosi pecinta sepak bola tanah air. Sampai akhirnya wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Al-Kaf, disinyalir membantu Bahrain. Wasit asal Oman itu memberikan tambahan waktu 6 menit. Namun ketika waktu menginjak 96, Ahmed Al-Kaf tak kunjung meniup peluit, tanda berakhirnya pertandingan. Padahal jika saja wasit mengakhiri pertandingan saat itu juga, timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. Namun wasit membiarkan laga tetap berjalan sampai Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99. Kondisi ini membuat pecinta sepak bola tanah air di media sosial emosi. Mereka menyerang akun media sosial Federasi Bahrain dan sejumlah pemain timnas Bahrain. Namun Bahrain merasa didolimi dan terancam karena aksi netizen. BFA meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia dan Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia digelar di tempat netral. Uniknya, AFC tidak menolak permintaan BFA dan akan mendiskusikannya dengan FIFA, PSSI dan BFA sebelum mengambil keputusan. Bisa dibilang BFA melancarkan permintaan itu dibantu wasit Ahmed Al-Kaf menguap begitu saja. Bak terkena karma, aksi culas Bahrain akhirnya berujung kepada hasil negatif yang dialami Bahrain. Namun bukan tim senior mereka yang mendapatkan hasil negatif, melainkan tim junior. Mentas di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Asia 2025 pada Sabtu 19 Oktober, Bahrain U17 kalah 0-2 dari Cina U17. Kekalahan ini praktis mempersulit langkah Bahrain U17 untuk finish sebagai juara grup C yang menggaransi tiket lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Sebab Bahrain U17 masih akan bertemu tim kuat lain dari grup C, Timnas Korea Selatan U17. PSSI memberi respon tegas soal isu rencana keluar dari AFC. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk angkat kaki dari AFC dan kemudian pindah ke konfederasi lain. Ya, dorongan PSSI tinggalkan AFC ramai digaungkan netizen tanah air usai kemenangan timnas Indonesia dirampok saat melawan timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Timnas Indonesia gagal menang lawan hal itu karena dicurangi wasit Ahmed Al-Kaf. Tak ayal, banyak pihak geram. Meski ramai dorongan bagi PSSI keluar dari AFC, Yunus Nusi mengatakan tidak ada pembahasan apapun terkait perpindahan konfederasi sampai saat ini. Menurutnya, hal yang wajar jika timnas Indonesia memberikan keluhannya kepada AFC dan minta FIFA terkait kepemimpinan wasit. Kami belum berpikir ke sana, pindah federasi. PSSI secara objektif akan terlihat bagi kami. Negara-negara yang curhat dan negara-negara yang pro ke situ adalah hal yang biasa di sepak bola. Di negara-negara pun seperti itu. Kami tidak boleh meresponnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membela pindah, bagi kami tidak ada diskusi soal itu. Perjuangan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut pada bulan depan. Skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menerima hadiah batik dari Gubernur Yogyakarta. Hadiah tersebut diterimanya saat memenuhi undangan Kedutaan Besar Indonesia untuk menghadiri resepsi diplomatik di Belgia. Resepsi diplomatik merupakan kegiatan yang dilakukan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan citra setelah memperkenalkan budaya negara. Sandy Walsh mengakui
Ini merupakan kali pertama dirinya diundang ke acara tersebut. Bek timnas Indonesia itu datang bersama dengan sang istri. Sandy Walsh dan istrinya menikmati berbagai hidangan khas Indonesia serta menunjukkan budaya yang disajikan dalam acara resepsi tersebut. Sangat tersanjung dan bahagia saya diundang oleh duta besar pertama kali di responsi diplomatik. Bertemu dengan banyak orang luar biasa, ucap Sandy Walsh. Sepulang dari acara tersebut, Sandy Walsh membawa buah tangan yang diterimanya dari Gubernur Yogyakarta. Tepat di Hari Batik Nasional, Sandy Walsh mendapatkan sebuah batik tekstil serta panduan tulis untuk berkunjung ke Yogyakarta. Pemain KF Michelin itu merasa sangat senang. Sandy Walsh sendiri akan bersiap untuk membela timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain pada 10 dan 15 November. Sandy Walsh diketahui masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk 2 laga tersebut. PSSI ungkap perkembangan proses naturalisasi Dion Max dan tim Gepens untuk membela timnas Indonesia U20. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut kedua pemain ditargetkan sudah bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Meski begitu, pengumuman Dion Max dan tim Gepens bakal dinaturalisasi guna masih membela timnas Indonesia masih menunggu kesepakatan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keduanya baru akan resmi menjadi setelah diumumkan dan menjabat tangan Erick Thohir seperti pemain-pemain yang lain. Sementara prosesnya seperti yang saya sampaikan, setelah jabatan kedua tangan Ketua Umum PSSI baru akan diumumkan secara resmi, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan PSSI ingin Max dan Gepens bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U20 yang akan mentas di Piala Asia U20 2025. Ajang itu akan digelar di Cina pada 6-23 Februari 2025. Kita targetkan ke sana, Piala Asia U20. Saat Februari ke Cina, skuad Indra Jafri insya Allah bisa diperkuat anak-anak ini, ucap Yunus Nusi. Syarat timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025. 1. Menang atas Australia. Syarat utamanya dan paling diincar pasukan Nova Arianto adalah menang atas timnas Australia di matchday pamungkas grup G Minggu 27 Oktober. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Asia sebagai juara grup G. 2. Imbang saat melawan Australia. Hasil imbang atas Australia juga bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U17 2025. Kondisinya saat itu, kedua tim sama-sama memiliki 7 poin. Namun, timnas Indonesia terpaksa menjadi runner-up grup G karena kalah selisih gol dari Australia. Harapan timnas Indonesia pun tergantung dari 5 runner-up terbaik. Kabar buruknya, kemenangan 10-0 atas Kepulauan Mariana tak terhitung di klasemen runner-up terbaik. 3. Ketika kalah dari Australia. Kekalahan dari Australia tak membuat peluang Garuda Asia ke Piala Asia sirna, hanya saja sulit. Pasalnya saat ini pun timnas Indonesia sudah di luar 5 besar runner-up terbaik. Andai kalah pun timnas Indonesia tak boleh sedikit pun lebih skor 0-1 demi menjaga agar selisih gol tetap kosong. Lalu itu pun masih mengharap tim posisi kedua dari grup lain menelan kekalahan besar agar banyak tim yang punya 3 poin seperti timnas Indonesia tapi kalah dalam hal selisih gol.